تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Berkurban untuk orang yang meninggal dunia, yang sering ditanyakan juga di sini. Ada anak gitu kan ya, ingin berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, boleh atau tidak gitu, masalah seperti itu. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama kaitan dengan masalah ini, itu berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Sebagian ulama menyebutkan itu boleh-boleh saja. Ya, sebagian ulama mengatakan dia makruh, ya, makruh itu tidak dianjurkan kecuali dia sudah sudah membeli hewan kurbannya kemudian dia meninggal sebelum waktu pengorbanan, artinya dia sudah menyiapkan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak, itu tidak dianjurkan, makruh. Nah, sebagian ulama bahkan sampai mengharamkan, tidak diperbolehkan. Terutama ini madhab Syafi'i. Karena kaidah yang mendasar dalam madhab Syafi'i itu kembali kepada permasalahan yang lainnya juga, itu apakah sampai amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati, ya. Itu tidak sampai menurut sebagian pendapat para ulama. Ini masalah-masalah yang pertama kita perlu sampaikan bahwa ini masalah-masalah khilafiyah. Ya, masalah perbedaan pendapat antara para ulama, kita tidak harus menyikapinya terlalu berlebihan kemudian menganggap itu adalah ini itu dan segala macamnya, dijadikan sebagai bahan untuk berselisih pendapat dengan dalam tanda kutip bahwa perselisihan yang mengantarkan kepada perpecahan dan seterusnya. Ini masalah khilafiyah. Seperti masalah-masalah yang lainnya, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh dalilnya, ini mengatakan tidak boleh dalilnya, seterusnya seperti itu. Ya lapang dada saja. Kalau ada memang masyarakat yang mengamalkan itu, ya kita pun tidak boleh juga menyikapinya dengan berlebihan, oh ini begini-begini dan seterusnya. Tidak apa. Kalau memang kita umpamanya menguatkan pendapat yang lainnya, ini yang perlu berlepas dari kita bahas nanti apakah yang benar itu boleh atau tidak, itu nanti perkaranya. Tapi yang paling penting adalah menyikapinya. Ya, menyikapi perkara-perkara yang seperti itu. Terkadang sebagian kita ya mungkin saya katakan berlebihan gitu kan. Karena dia menganggap bahwa tidak boleh umpamanya berkorban untuk orang yang meninggal dunia, sementara ada sebagian masyarakat yang mengamalkan itu langsung dia mengingkari begini-begitu dan mengata-ngata ini. Tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Jadi yang penting adalah cara kita menyikapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Harus kita hikmah, bijaksana. Ini adalah permasalahan fikih, khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama, seperti perbedaan mereka dalam masalah-masalah yang lainnya yang mengharuskan kita untuk memberikan sikap bijaksana, mentolerir, ya, selama dalam batasan-batasan syariahnya. Baru setelah itu kita bahas mana yang kuat dari beberapa pendapat itu, ya. Nah, apapun kesimpulannya nanti, yang kuat adalah A, yang kuat adalah B, yang penting kita sudah bisa menyikapi, ya, masalah-masalah seperti itu. Nah, sebagian para ulama tadi tidak membolehkan. Kenapa? Karena alasannya tadi, ya. Pertama, bahwa itu tidak dikenal di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Ya, tidak dikenal di zaman Nabi SAW dan para sahabat untuk mengkorbankan untuk orang yang meninggal dunia. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup itu tidak akan bisa bermanfaat atau tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ya, karena Allah SWT berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia telah usahakan, ya.
Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa boleh-boleh saja. Kenapa? Pertama, ya, yang mengatakan boleh itu dalilnya adalah ya meskipun dibahas oleh sebagian para ulama tentang derajat hadis tersebut, tapi dalam hal seperti ini dan dalam riwayat-riwayat yang lain juga ada penguat-penguat yang lainnya. Itu dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annahu kana yudhi bikabshaini ahaduhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu an nafsihi fakida lahu faqala amarani bihi yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala adahu abadan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, bahwasanya beliau berkurban dengan 2 kambing, satu untuk dirinya dan satu untuk Nabi. Ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tentunya, gitu ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berkurban dengan 2 kambing. Yang satunya untuk dirinya, ya, untuk diri sendiri, kemudian yang satunya untuk Nabi. Ya, maka orang-orang pun bertanya kepada Ali, kenapa dia melakukan itu? Maka Ali mengatakan amaruni bihi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhku untuk itu, ya, dan aku tidak akan meninggalkan perbuatan itu. Nah, di sini jadi dalil oleh sebagian para ulama bahwa Ali bin Abi Thalib berkurban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dunia. Gitu. Dan amalan sahabat di sini, ya, amalan sahabat di sini, ya, tidak ada sahabat-sahabat lain yang mengingkarinya. Berarti ya, terjadi konsensus secara tidak langsung, ya, dari sahabat. Kalau seandainya ini perkara yang tidak diperbolehkan, ya pasti akan diingkari oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Bahwa itu kan untuk Nabi. Ya, dalam hal ini tidak ada pengkhususkan baik untuk Nabi maupun orang lainnya, itu tidak ada dalil yang mengkhususkannya, ya. Ali untuk Nabi, saya untuk bapak saya, dia untuk istrinya atau siapa, begitu kan, ya. Itu tidak ada batasannya. Nah, begitu. Nah, sehingga di sini Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadits Syuraik. Ya, hadis ini memang hadis yang gharib, yang ya, lemah, ya. Tapi beliau memberikan komentar wa qad rakhasa ba'du ahli ilmi an yudhhiya 'anil mayyit sebagian ulama memberikan keringanan untuk dibolehkannya berkurban untuk orang yang meninggal dunia. Ini madhabnya Al-Imam At-Tirmidzi dan sebagian daripada ahli-ahli hadis yang lainnya membolehkan itu.